dia adalah manusia yang jujur kepada agamanya. Yang bajingan kafir di atas kafir, beragama Islam tapi mengatakan kepada orang kafir agama Islam sama dengan agama ini yang lagi musim sekarang. Ini yang lagi musim. Larang kata disebut kafir. Saya keras begini ceramah, ribuan saya Islamkan. Mana ada sampai 51%. Ente kapan berapa ekor Islamkan kafir? Ayo, saya kalau disuruh pilih jadi pejabat atau jadi ustaz. Jadi pejabat digaji besar, tapi berteman, bergaul, dan harus mengakui kafir sama dengan agama Islam. Lebih baik saya jadi penjahat, tapi saya bertahan agama Islam yang paling benar. Adakah bukti itu Ustaz? Ada bukti itu Ustaz? Ada. Seorang pelacur meminumkan anjing yang kehausan, dan seorang ahli ibadah semalam di masjid. Begitu mati si pelacur, mati pula ahli ibadah. Sama-sama mati, satu pintu tujuannya, akhirat. Sampai di sana, ahli ibadah protes kepada penghuni surga. Kenapa katanya wanita tetanggaku ini pelacur surga lebih tinggi di atas saya? Jadi ahli ibadah itu cuma di teras bawah, dan teras dua itu pelacur. Protes ahli ibadah. Oh, rupanya si ahli ibadah ini kalau datang sholat, bukan sholat, dia tengok orang, lihat kaki celana, kurang panjang, ini masuk neraka, tidak kaki. Iya ya. Dia pernah di belakang, ada kuda begini, kejar terus kaki saya. Bukan saya tidak mau, kelingking saya ini memang lagi luka. Dia kejar terus. Aduh, saya menghindar begini. Rapat Ustaz. Kenapa? Habis sholat saya tanya, kenapa dia tahu begitu? Enggak, kalau enggak rapat saya tak lewat. Dia terlupa, dia dari sini, dia lewat di bawah sini. Jadi berarti itu hanya memecah belah umat Islam. Itu tahu ini, yang pakai celana, ini goyang, coba goyangkan ulang. Jangan lupa, coba goyang lagi. Kaki goyang. Celana panjang, pakai sarung, lagi, pakai gamis, ada pendamping di dalam. Apa itu celana cingkrong? Ada. Saya juga ada cingkrong di dalam. Ini pakai sarung, ya boleh. Tapi kalau sarung ini kontrol kos lampu, awas. Ya kan? Kalau sudah asli, kalau sudah ceramah, orang sudah takut. Makilah kos lampu, 55. Kos lampu, butterfly. Silakan. Masuk masjid, baju murah, tidak apa-apa, yang penting bersih. Gamis, jangan sesuai Imam Hari dan suci, dan bergabung berjamaah, mampu di samping. Baju biar murah, dan penting bersih. Di punggungnya tidak bertuliskan Jokowi Maruf. Itulah Islam imannya. Di dalam masjid begini cuma dua yang kita muliakan, all the praises for to Allah dan baginda Rasul. Dengan batu. Kebetulan Maryam ini hamil tanpa proses biologis. Maryam hamil tanpa proses biologis, tanpa konotasi seks, hubungan antara laki-laki dengan perempuan. Saya mau tanya kalian, Bu, bolehlah kalian seperti Maryam tiba-tiba besok kami langsung hamil? Dia ini dipompa dulu baru hamil. Betul apa betul? Inilah sosis berapa itu? Ini katanya muda uas. Sosis sudah begini, putus-putus. Bahkan bekas kafir saja protes. Bom.
ente hamil tapi ada proses apa? Bujuk-bujuk dulu, dipompa dulu keluar tetes, Maryam tidak begitu, maka dari ayat tak bisa riwayat suara bisa pada abran fa'inama yang laukun. Jadimu kalau Allah berkata jadi saya dari kafir masuk Islam hanya karena hidayah. Sini kau daya, istrimu, anak-anakmu masuklah Islam. Allah yang memberikan jalan hidayah. Laqad anzalna ayatin mubayyinatin wallahu yahdi may yasha'u ila siratin mustaqim. Baru sampailah kita kepada Islam atas ridho Allah. Jadi dia lihat dari mana ini? Malaikat saya di atas sedang. Boleh juga di masjid. Oh, yakin saya datang luas. Pikiran setan. Ini kan yang datang menjaga yang dari kami. Pakai bahasa. Berarti bahasa politik begitu. Itu tuh dihancur umat. Betul apa betul? Seolah-olah katanya saya masih kafir ini. Simula yang jago-jago. Puas kemarin, kalian tolong Pak. Kalian tolong makhluk busuk ini. Dikepung oleh kafir seperti Indonesia. Ada yang angkat puas. Mas, makhluk busuk ini dan bertarung. Berhenti begitu. Kami para pendakwah tidak bisa dibanding-bandingkan. Stop. Lain kali kalau ada ustaz atau kiai datang, tak usah bandingkan dengan kiai lain. Mengadu domba di antara kita itu luar biasa. Berhenti sama kita pada ceramah. Kita mau datang untuk mendirikan bangunan yang sudah miring ini. Main-main kita dalam jangan. Islam itu serius. Apalagi bangunan kita mulai ini. Yang masih berkawasan di bawah. Uwas, Yahya, Tengku, Haikal Hasan, Maher, Adi Hidayat. Itu dari Agim. Tidak berapa orang Pak. Mana mampu menopang bangunan sudah miring begitu berapa orang. Jadi jangan kami belajar ke arena yang sama. Kita bicara tentang Nabi Muhammad, kita bicara tentang Islam, tidak ada kepentingan lain. Inamat akmalu dunia, semua akhirat juga kita. Saya juga masuk Islam, kalau bukan karena hidayah, ngapain di kafir sana $300 saya tinggalkan. Soal begini, saya bilang taplak meja, kami saya bilang kain pintu. Sekarang saya pakai sorban, 35.000 ini anak firman karena apa? Totalnya 100. Dulu masih di kafir, masih pendeta dari kaki sampai ke atas, all England. Barang semua style Europe, dari sepatu sampai dasi. Tidur pun dalam rumah pakai sepatu. Apa itu? Sampai ke peti mayat pakai dasi kumpul. Ada ke neraka. Jadi sudahlah, kita sudah kenyang dengan barang itu. Kenyang, makanya kita nikmat sekali kalau membela Islam itu. Kenapa? Karena itulah nikmat harta yang paling berharga. Besok mau mati, yang ditanya apa pangkatmu, jabatanmu, kedudukanmu di dunia. Yang ditanya itu seberapa besar cintamu kepada Allah dan Rasul. Jadi kita meluruskan. Ini kan maulud, diundang saya ke sini karena maulud. Bukan diundang saya ke sini membentuk panitia penggalangan dana. Nanti ada waktunya. Sana Masjid Al-Hidayah, Menteng. Itu Pak, kemarin saya
disuruh semalam dapat 224 juta. Cuma ceramah 1 jam. Karena saya kalau cari dana, kemarin saya di Padang, tanggal 8, di Pariaman. Bangun masjid, mereka bilang, Ustaz, cari dana. 1,7 miliar, Pak. Nah, itu kalau saya ditolong, tidak ada. Kalau mencari dana, bukan begitu. Jangan-jangan bukan amal. 2.000 dia kasih. Tanggap di leher langsung. Saya mantan kafir 2 juta. Baru-baru punya yang sudah ke Mekah berapa? Nah, 5 juta sedikit itu. Tidak mau saya jangan terima. 10 juta jadi. Main dorong, Pak. Itu kan milik Allah dan rampok. Kembalikan kepada Allah untuk rumahnya. Nah begitu itu gampang. Islam aja jangankan surga, jangankan fulus, surga saja Allah kasih. Yang kaya itu umat Islam, bukan Indonesia. Allahu Akbar. Berapa sumbangan orang Islam kepada negara setiap tahun? 200 lebih miliar. Itu ibadah umroh, belum lagi haji sampai nominal triliun. Kafir ke siapa? Nah, itulah cara yang kafir kasih. 22.933 oleh Rababi. Menurut penelitian Departemen Kesehatan, Medan sedang diserang oleh kolera. Padahal usah kafir. Ini kehendak Allah. Karena munafik. Kalau munafik kan dia sarap itu. Ya, dan dimatikan semua oleh Allah. Untuk apa? Ada sinyal bahasa di sana. 22.000 insya Allah masuk Islam. Pak, 65 kakak di Kawandai, Desa Sukamandi, tak ada masjid satupun. Karena fondasinya sudah berdiri melalui remaja masjid Benteng Abidai. Mudah-mudahan 17 orang saya islamkan di kota Medan dalam tempo 1 bulan. Setiap bulan pasti saya islamkan orang kafir. Cuma saya sarankan jangan semua kalian ya. Jadi kalau semua sampai dibakar. Masak kain perlu kayu bakar. Masak kain perlu kayu bakar. Inna akadnal lil kafirina salasila wa aktalahu wa sa'ira. Sesungguhnya kata Allah, kami sediakan bagi orang kafir adalah belenggu, rantai dan neraka yang menyala-nyala. Orang Islam semua masuk surga. Tak ada yang ke neraka orang Islam. Apalagi orang Batak, begitu ditanya, bisa keluar lagi. Bergabung lagi. Amri Nasution. Surga. Orang Batak itu mayoritas Muslim. 73% masyarakat Sumatera Utara Muslim. Masuk surga lagi. Tanya hal orang apa? Orang Manado. Tunggu kawan. Malik, Ridwan Surya atau Malik. Ada Manado di pintu surga. Tapi nanya, namanya Muhammad Yahya. Kelahiran Manado. Ini di WA sama ya begini besar. Handphone yang Ridwan. Ini handphone Ridwan begini besar. Ridwan juga itu apa semacam orang penjahit di pasar. Dia ada sentimeter di ini. Jadi Ridwan ini WA. Assalamualaikum Malik. Waalaikumsalam. Akhwalik Kaibah. Bagaimana? Ini ada orang Manado tapi nama Muhammad Yahya di pintu surga. Dengan sekelompok manusia-manusia dari Sumatera Utara masuk Al-Ikhlas. Ya. Dari bagaimana ini? Latar belakangnya dari Manado. Malik bila coba, biar saya pesan Grab bawa ke sini dulu. Di perjalanan saya pesan. Lalu di perjalanan sudah ditegur oleh Allah. Ridwan, suruh kembali itu yang kalian pesan ke Malik itu. Ini saya tidak begini, tidak Malik. Apa ya Malik? Ini yang saya lakukan, ini yang saya lakukan. Ini, Malik menjaga pintu Ridwan.
Allah duluan, apa namanya Allah sudah kembali itu penumpang itu. Kenapa? Suruh pokoknya pulang di tempat di surga. Nanti kau lihat videonya. Kebetulan memang masih ada jejak. Alhamdulillah, puas rasa ngomong begini. Apa yang ngomong begini? Udah baterai atau apapun sudah lah. Jangan main. Baca ini, masuk. Kenapa dikembalikan? Kembalilah, Ridwan. Kembali kalian lihat videonya. Wah, dibawa, diperlihatkan. Karena memang di akhirat itu seperti layar bioskop. Kau lihat. Dan kalau benar orang Manado itu masuk Islam. Kau lihat, dia sampai ke pegunungan Makassar yang tidak pernah sampai seorang ustaz di Indonesia. Namanya Desa Leluasa, imamnya dukun di kampung. Kau lihat, dia sampai ke Pulau Bidai, perbatasan dengan Laut Cina Selatan. Perahunya pecah, tenggelam di laut selama 8 jam, telah mengaku sampai ke Natuna. Tak ada pernah ustaz sampai ke Pulau Bidai. Kau lihat lagi di Peraman Riau, Pulau Kijang, dia jalan kaki di tengah lumpur, di tengah kebun pinang, sampai dia di tengah umat yang tidak pernah terlayani ustaz di Indonesia pun. Kau lihat filmnya, kau lihat videonya. Dibawa saya. Mana kau lihatnya? Ini sudah ada 10 orang dikisahkan dalam hadis. Nah, itu bidadari menunggu kita. Bukan lempar bom baru dan bidadari. Kau lempar bom, kau nama Muhanafi, kau lempar bom, yang mati Abdullah. Di bawah-bawah yang rusak adalah Islam. 10 berbaris. Saya sibuk, cantik-cantik. Pilih saja yang jahat. Enggak, ya Allah. Saya biar nggak usah ditingkat tinggi. Biar di halaman di taman bunga yang beli taman bunganya surga. Saya ini Islamnya standar, ya Allah, waktu ibunya. Islam apa? Orang kunut, saya kunut. Orang tak kunut, saya pun tidak kunut. Jadi mau surga yang bagaimana? Allah wa Rasulullah a'lam. Allah dan Rasul yang tahu. Enggak, kamu ini adalah seorang pejuang. Ghadwatun fisabilillahi aw haudun khairun minad dunya wa ma fiha. Tempatku adalah surga yang 10 kali lebar daripada dunia. Dan surga ada 10 wanita bidadari menanti. Bidadari tidak seperti di tangga itu. Bidadari surga itu kulitnya mulus-mulus, hidungnya maju-maju, bukan seperti bidadari dunia. Maju tapi ke dalam. Aku bilang istriku, kau bilang banyak tinggal kawan. Sabarlah kamu, ikut saja saya berdakwah. Insya Allah dirubah wajahmu, hidupmu jadi maju. Banyak ibu-ibu Muslim karena hidungnya besek dia tidak sadar. Orang Indonesia, kawasan Asia, Asia Tenggara, Asia, hidup wanita berkulit langsat, tapi sedar karena ultraviolet dengan suhu alam tidak mengenal salju. Makanya orang Asia pendek, kecil, manis. Dia mengikut gaya Eropa, suntik hidung pakai silikon. Banyak kan? Rambut hitam manis, kulitnya sama matang biasa. Kuning, biru, merah, jalan seperti burung kakak tua. Aku muslimah lagi. Kita nama siapa nama? Aminah. Ibu Nabi. Rambutnya Doraemon. Bukan matian. Sudah, tenang. Boleh sampai surga sana, sudah 10 sampai. Allah, coba yang tadi jangan memancing di air dulu.